Jangan biarkan arwah kita kehausan dan kelaparan karena kekurangan siraman rohani. Roh itu dalam bahasa Arab artinya nyawa. Nyawa dalam bahasa Arabnya roh. Roh itu satu nyawa. Kalau banyak nyawa adalah arwah. Nah, di akhir zaman banyak sekali orang yang mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Jasadnya kehausan dan kelaparan, rohnya, nyawanya juga kehausan dan kelaparan. Mengapa jasadnya kehausan dan kelaparan? Apakah dia dalam keadaan miskin? Tidak. Dia orang yang kaya raya, banyak uang, hartanya melimpah, tetapi terjangkit penyakit yang sangat parah, sehingga dilarang makan dan minum melalui mulut. Walaupun toh tubuhnya mendapatkan asupan makanan dan minuman melalui selang infus, tetapi kerongkongannya tetap kehausan, perutnya tetap kelaparan. Ini baru jasadnya. Apalagi rohnya, nyawanya. Rohnya, nyawanya jarang sekali mendengarkan siraman rohani. Padahal zaman sahabat dahulu nih, sahabat itu setiap hari mengkaji Al-Quranul Karim, setiap hari mengikuti kajiannya Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang setiap minggunya khatam Al-Quran berkali-kali. Tetapi para sahabat itu masih ketakutan jika rohnya mati dalam keadaan haus dan lapar. Tetapi aneh, manusia di akhir zaman, banyak sekali orang yang tidak paham tentang Al-Quran hadis, tidak mau mengkaji, tetapi tenang-tenang saja. Inilah tipuan iblis dan nafsu. Karena kalau roh manusia itu sering mendapatkan siraman rohani, maka roh itu akan semakin sejuk dan tenang. Tetapi kalau roh itu jarang mendapatkan siraman rohani, roh itu akan menjadi kasar dan kaku. Nafsunya akan menjadi meledak-ledak, sehingga sulit sekali menerima nasihat. Jadi ciri-ciri orang yang jarang mendengarkan siraman rohani, hatinya keras, membatu, tidak mau mendengarkan nasihat dari Al-Quranul Karim. Mereka tidak akan betah. Nah, nanti kalau sudah mati, rohnya keluar dari jasad, baru ketika itulah rohnya akan menangis, menjerit-jerit, teriak-teriak, karena rohnya mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan, bingung mau kemana roh itu. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekarang ini zaman canggih. Sudah ada internet, sudah ada media sosial, ada medsos. Gunakanlah nikmat Allah ini sebaik-baiknya. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, matanya masih normal, pikirannya masih normal, telinganya masih normal, tubuhnya masih sehat walafiat. Dikasih lagi nikmat oleh Allah berupa handphone, dikasih lagi nikmat oleh Allah bisa beli pulsa, bisa beli kuota. Tetapi mengapa semua nikmat itu tidak dipakai untuk memperdalam ilmunya Allah Jalla Jalaluh? Inilah ciri-ciri orang yang kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada nikmatnya Allah, sehingga kelak kalau mati dahsyat sekali siksaannya. Dia akan dituntut oleh Allah, berbagai macam nikmatnya tidak dipakai untuk memperdalam ilmunya Allah. Jangan biarkan arwah kita kehausan dan kelaparan. Arwah adalah jamak dari kata roh yang artinya nyawa. Di akhir zaman banyak sekali manusia yang mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan, meskipun mereka banyak uang dan kaya harta. Karena sebelum mati mereka sakit parah, yang dilarang oleh medis, oleh dokter, dilarang makan dan minum melalui mulut. Meskipun tubuh mereka memperoleh asupan makanan dan minuman melalui selang infus, tetapi kerongkongan mereka, tenggorokan mereka, dan juga perut mereka tetap merasa lapar dan haus. Ini baru siksaan yang bersifat jasmani.
Jasmani adalah jasad kita, raga kita, badan kita sudah disiksa oleh Allah menjelang kematian. Lalu bagaimana tentang rohnya, nyawanya? Ini baru jasad saja sudah disiksa oleh Allah Jalla Jalaluhu menjelang kematiannya. Belum lagi rohaninya. Rohaninya mereka kering kerontang, haus dan kelaparan. Karena jarang sekali mendapatkan siraman rohani setiap hari. Zaman canggih seperti ini memiliki handphone, HP, memiliki kuota, tidak digunakan untuk menyiram rohaninya. Hanya digunakan untuk menuruti nafsunya, senang-senang belaka. Oleh sebab itulah di akhir zaman banyak sekali orang yang wafat meninggal dunia. Arwahnya tidak hanya gentayangan, tetapi arwahnya dalam keadaan kehausan dan kelaparan, menjerit-jerit dan menangis. Hanya saja manusia yang hatinya bebal tidak akan bisa merasakan, tidak akan mampu merasakan. Padahal manusia yang masih hidup itu kan memiliki roh, memiliki nyawa. Sebenarnya nyawa itu bisa saling melihat, walaupun toh nyawanya belum keluar dari jasadnya. Tetapi rohnya orang-orang yang disucikan oleh Allah mampu melihat roh-roh yang sudah keluar dari jasad. Jadi antar roh bisa berkomunikasi. Roh manusia yang masih ada di dalam jasadnya bisa berkomunikasi dengan roh-roh manusia yang sudah wafat meninggal dunia. Karena roh kita ini mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah arwah yang belum dipakai kumpul di alam arwah. Arwah manusia itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kemudian setelah itu arwah ditarik ke dunia, menyatu ke dalam jasad tubuhnya para bayi yang lahir ke dunia. Dunia inilah roh yang dipakai kita saat ini. Nah, roh yang kita pakai saat ini apakah disirami setiap hari rohaninya ataukah tidak? Jika roh tidak pernah disiram rohaninya, maka rohnya akan kehausan dan kelaparan, tapi tidak pernah protes. Nanti setelah wafat meninggal dunia, roh itu akan menangis, akan protes, teriak-teriak. Hanya saja manusia yang bebal hatinya tidak akan bisa mendengarnya. Oleh sebab itulah, mumpung masih ada kesempatan, mari gunakan nikmat Allah ini untuk memberikan asupan makanan dan minuman kepada roh kita. Roh kita harus disiram setiap hari agar kelak roh kita keluar dari jasad dalam keadaan tenang, aman dan nyaman. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.